البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Silsilah Rasail yang disyarah oleh Syekh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Sekarang kita masih berada pada artikel yang pertama, yaitu Al-Ushul Sittah. 6 landasan pokok, 6 dasar pokok yang harus diketahui oleh seorang muslim maupun muslimah. Sekarang kita akan masuk ke yang ketiga. Perhatikan baik-baik ini, karena yang ketiga itu termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu ta'atu walil amr, mentaati pemimpin, mentaati pemerintah dalam perkara yang baik, perkara yang ma'ruf. Tidak boleh kudeta, tidak boleh revolusi, tidak boleh menggulingkan kekuasaan, tidak boleh demonstrasi, karena termasuk ciri khas prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah as-sam'u wa ta'ah li walil amr, mendengar dan mentaati para pemimpin selama memerintahkan perkara yang ma'ruf. Karena landasan kita adalah hadis yang sahih. Rasulullah SAW menyatakan, innama ta'atu fil ma'ruf wa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang baik saja, dan tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk pun dalam hal perbuatan kemaksiatan terhadap Sang Pencipta. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita baca Al-Aslus Tsalits, qala al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Matan bagian atas itu yang punya kitab disimak ya. Al-Aslus Tsalits, dasar pokok yang ketiga, anna min tamamil istima' as-sam'u wa ta'atu liman ta'ammara 'alaina walau 'ana 'abdan habasyiyya. Masyaallah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimatullah alaih, bahwasannya termasuk bentuk kesempurnaan istima', kebersatuan, perkumpulan, bersatu. Apa kesempurnaannya? As-sam'u wa ta'ah, mendengar dan mentaati. Nah, liman ta'ammara 'alaina, terhadap orang yang memegang urusan kita, pemimpin, pemerintah. Walau kana 'abdan habasyiyya, walaupun yang memimpin seorang budak dari Ethiopia. Kenapa kok ini yang jadikan barakallahu fikum contohnya budak dari Ethiopia? Karena orang-orang Ethiopia, orang Habasyah itu kulit hitam. Maksudnya walaupun yang memimpin adalah pemimpin yang berkulit hitam, tapi kalau itulah pemimpin, kita wajib mendengar dan mentaati. Sampai disebutkan dalam suatu riwayat yang sahihah, wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun sampai diambil hartamu, dipukul punggungmu, fasma' wa ati', dengarkan dan taatilah. Karena 60 tahun ya barakallahu fiik dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim, jauh lebih baik daripada sehari ada pemimpinnya. Sebagaimana ungkapan yang katakan oleh siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih di dalam Majmu' Fatawa. Apa kata beliau? Situna sanah min sultanin jair aslah min lailatin wahidah bila sultan. Situna sanah, dikondisikan faedah ini ya, sebagaimana diungkapkan, dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawa, situna sanah min sultanin jair aslahu min lailatin wahidah bila sultan. Ana ulang sekali lagi, situna sanah min sultanin jair aslahu min lailatin wahidah bila sultan.
Artinya apa? 60 tahun dipimpin oleh seorang pemimpin yang jair, zalim, jahat. Itu lebih baik daripada sehari semalam. Paham ya? Satu malam saja maksudnya ya, tanpa pemimpin. Lebih baik daripada apa? Semalam tanpa pemimpin. Kenapa demikian? Karena kalau di suatu negara, di suatu negeri, na barakallahu fikum, tidak ada pemimpinnya, itu pasti terjadi keributan. Terjadi huru-hara di mana-mana. Ribut pasti. Nah, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih mengatakan demikian karena secara tajrubah, praktek kenyataan, realita, kalau suatu negara enggak ada pemimpinnya, rusak. Dan yang memimpin upayakan lelaki, bukan perempuan. Kalau yang memimpin perempuan, tambah tidak beruntung lagi. Paham ya? Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Lan yufliha qaumun walau amrahum ra'ah." Lan yufliha qaumun walau amrahum ra'ah. Apa artinya? Suatu kaum tidak akan pernah beruntung kalau sudah menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Jadi kalau yang memimpin perempuan, itu tanda sudah kegagalan sudah. Walaupun nampaknya terkadang hias-hiasi, buktinya nah barakallahu fiik, gubernurnya perempuan, buktinya bupatinya perempuan. Paham ya? Itu ujian barakallahu fiik. Ujian menguji kita lebih cenderung mengimani hadis atau realita yang dia saksikan. Paham ya? Kalau kita beriman dengan hadis, pemimpin yang memimpin adalah seorang wanita, memimpin suatu negara atau memimpin suatu wilayah, itu tidak akan beruntung. Karena perempuan itu lemah, ketegasannya kurang. Terkadang mudah untuk menerima suapan atau yang semisalnya, mudah menerima bujukan, rayuan, sehingga bisa terjadi keributan. Bisa dipahami ya? Naam, dikondisikan kalau Syekhul Islam tadi bagus sekali, situna sanah min sultanin jair aslahu min lailatin wahidah bila sultan. 60 tahun dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim itu jauh lebih baik daripada semalam, satu malam saja tanpa adanya pemimpin. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Karena Ahlussunnah wal Jamaah mereka punya prinsip, sama-sama disebutkan dalam kitab Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Itu prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, barakallahu fikum, bagaimana termasuk prinsip-prinsipnya. Disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Barbahari rahmatullahi alaih di dalam kitab Syarhus Sunnah. Al-Imam Al-Barbahari memiliki kitab namanya apa? Syarhus Sunnah. Itu bagus sekali kitabnya. Beliau menyebutkan, "Idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa." Idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Barang siapa apabila engkau melihat seorang mendoakan kejelekan untuk pemerintah, untuk pemimpin, ketahuilah dia pengekor hawa nafsu. Kemudian apa kata beliau? Wa idza sami'ta ar-rajula yad'u lis-sultan bis-shalah fa'lam annahu sahibus sunnah. Masyaallah. Ana ulangi sekali lagi. Kata Al-Imam Al-Barbahari rahmatullahi alaih di dalam kitab Syarhus Sunnah, beliau mengatakan idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala, berarti mendoakan kejelekan ya. Yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Kata beliau, apabila engkau melihat seseorang mendoakan kejelekan untuk pemerintah atau pemimpin, ketahuilah dia adalah pengekor hawa nafsu. Wa idza sami'ta ar-rajula yad'u li sultan, yad'u li berarti doa kebaikan, yad'u li sultan bis-shalah, dan apabila engkau mendengar ada seorang dai atau seseorang yang apa? Mendoakan pemimpin dengan kebaikan, fa'lam annahu sahibus sunnah. Ketahuilah bahwasanya dia adalah pemegang as-sunnah. Karena termasuk ciri khas prinsip Ahlussunnah wal Jamaah apa? Mentaati waliul amr. Dalil mereka akurat. Dalil mereka sangat kuat. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta taati para pemimpin di antara kalian. Walaupun yang memimpin adalah seorang budak berkulit hitam, bayangkan itu. Kalau itu pemimpin merintahkan kepada perkara yang baik, perkara yang khair, sami'na wa ta'na. Enggak boleh kita berontak, enggak boleh kita kudeta, enggak boleh kita revolusi, enggak boleh kita demonstrasi. Paham ya? Sabar situ barakallahu fiik.
Fasma' wa ati' wa in duriba dhaquk wa ukhidha maluk. Dengarkan dan taatilah. Dengarkan dan taatlah walaupun dipukul punggungmu, diambil hartamu. Nah, karena kita ngambil apa? Mengambil perkara yang penting tadi itu. 60 tahun dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim, jauh lebih baik daripada semalam saja enggak ada pemimpinnya. Na'am barakallahu fiik. Kita baca syarahnya. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan asbahullah. Al-aslu tsalits ta'atu walil amr muslim. Masyaallah. Landasan pokok yang ketiga adalah mentaati pemegang urusan seorang muslim, maksudnya pemimpin, pemerintah. Li'annahu la yatim hadzal istima' illa bi ta'ati walil amr. Dikarenakan kebersatuan ini, perkumpulan ini tidak akan sempurna kecuali dengan mentaati pemerintah, mentaati pemimpin dalam hal apa tadi? Dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang maksiat. Kalau perintahnya perintah maksiat, semaksimal mungkin kita menghindar, menjauh dan bahkan meninggalkannya. Kalau dipaksa, mereka maksa, itu bukan dibebankan kepada kita dosanya. Paham ya? Yang jelas kita berupaya semaksimal mungkin. Kalau perintahnya adalah maksiat, perintahnya adalah perkara yang haram, menghindar, menjauhi, jaga jarak dari perintah tersebut. Dengan bagaimanapun caranya, tauriyah atau yang semisalnya, intinya jangan dilakukan. Tapi kalau dipaksa, dosanya bukan kembali kepada orang yang dipaksa, tapi kembali pada yang memaksa. Nah, simple. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan berontak, jangan kudeta, jangan revolusi. Baru diuji dengan harga minyak goreng mahal, sudah teriak-teriak di pinggir jalan. Turunkan harga minyak goreng katanya. Paham ya? Enggak direspon sama perintah, bakar ban di tengah jalan. Waktu direspon lagi tiang listrik dipatahkan, tiang listrik dipatahkan. Allahul musta'an. Rusak barakallahu fiik. Ahlus Sunnah wal Jamaah sabar. Baru diuji ujian yang sifatnya seperti itu kan. Minyak goreng kan harganya mahal. Sudah teriak-teriak, turunkan presiden, ganti presiden, macam-macam. Doakan barakallahu fiik. Doakan. Karena kalau kita mendoakan kemudian presiden menjadi pemimpin yang baik, yang saleh, sunni salafi, mungkin enggak bagi Allah Taala mewujudkannya? Mungkin. Jangan bilang enggak mungkin, semua bagi Allah Taala itu mungkin. Paham ya? Cuman kita mendoakan kebaikan. Kita doakan dengan apa? Kebaikan hadahullah, aslahahullah, semoga Allah memperbaikinya. Doakan, jangan malah teriak-teriak kemudian demonstrasi, kemudian apa? Ingin menggulingkan, ingin, Allah musta'an. Allah musta'an. Lihat sini. Kata beliau, fala istima' illa bi imam, wala imam illa bis sam'i ta'ah. Masyaallah. Tidak ada perkumpulan persatuan kecuali dengan adanya pemimpin. Hatta dalam rumah tangga aja, ada nggak pemimpinnya kalau sudah berkeluarga? Ada, laki-laki itu pemimpinnya. Jangan sampai lelakinya malah apa? Dipimpin oleh istrinya. Paham ya? Nah, karena apa? Karena kadangkala perkara yang baik itu, paham ya? Datang dari suami menasihati istrinya. Paham ya? Kalau istri sudah menguasai dalam kondisi istrinya belum paham agama kok menguasai rumah tangga, suami disetir sama istrinya, udah rusak. Lan yufliha qaumun walau amrahum ra'ah. Suatu kaum tidak akan beruntung kalau yang mimpin adalah seorang wanita. Makanya kepala rumah tangga bukan ibu tapi bapak. Paham ya? Tulang punggungnya siapa? Ya laki-laki tadi. Paham ya? Seorang suami bekerja, mencari maisha, punya usaha. Paham ya? Berbagai macam usaha yang dia lakukan, intinya dia sudah ngasih nafkah, memberikan maisha, memberikan nafkah kepada keluarganya. Bukan malah istrinya jadi tulang punggungnya. Dibebankan kerjaan semua istrinya, suaminya santai aja, kemudian di pojokan, kemudian apa barang kalau nggak mau kerja, nggak mau gerak wala syai'. Kalau ta'awun kerjasama nggak masalah, jual beli online misalkan, suaminya yang ngantar barang, ambil barang, packing barang, istrinya yang online kan, tidak ada larangan, ta'awun di situ. Tapi kalau suaminya di dalam rumah, istrinya yang suruh keluyuran, ngirim barang, packing barang, terbalik. Barakallahu fi, kepala rumah tangganya, pemimpin. Ya kan, sebagaimana perkataan Rasulullah SAW. Nah, barakallahu fikum. Apa perkataan Rasulullah SAW mengenai pemimpin tersebut? Apa Hasan hadisnya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian itu pemimpin. Dan masing-masing kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Semuanya. Sekarang antum yang belum berkeluarga, antum Abu Ishaq,
Sekarang kita ini atau antum yang belum berkeluarga itu memimpin dirinya. Bagaimana caranya mengendalikan, mengkondisikan keadaan dirinya? Tundukkan hawa nafsu dengan dalil, pimpin. Paham ya? Lingkupan yang agak tinggi lagi setelah antum menikah, berkeluarga, mimpin rumah tangga. Jangan langsung pikirannya ingin jadi apa? Calon legislatif. Paham ya? Caleg. Paham ya? Nah, wahana pengen nyalon RT. RT berat. RW agak berat lagi. Kadus lumayan. Kades agak berat. Paham ya? Kemudian gubernur, bupati, camat sampai tingkat atas berat. Menjadi pemimpin itu berat. Makanya Rasulullah SAW pernah menegur salah satu sahabat yang dia itu pengen kalau dijadikan pemimpin. Paham ya? Rasulullah mengatakan jangan sampai ada orang yang senang. Paham ya? Nah, kalau dia itu pengen menjadi pemimpin. Tapi kalau udah dijadikan ya siap gitu loh. Tapi kalau berangan-angan untuk menjadi pemimpin, menguasai, berat. Beratnya kenapa? Karena dia nanti dimintai tanggung jawab. Paham ya? Dimintai pertanggungjawaban. Jadi jangan sampai barakallahu fikum seperti itu ya. Wah, ingin jadi calon legislatif, ingin jadi bupati. Mimpin diri sendiri aja berat. Mimpin keluarga aja berat. Apalagi mimpin apa? Manusia sebanyak ini. Lebih baik jadi apa Abdurrahman yang paling selamat? Rakyat sipil Sunni Salafi. Insyaallah. Rakyat sipil Sunni Salafi. Bismillah. Yang kuasa ikut-ikutan, orang-orang pada demo teriak-teriak di sana, orang-orang kelas atas pada ribut, belajar. Masya Allah, hafalkan hadis. Haddatsana fulan bin fulan, selesai. Iya enggak? Nah, kalau antum ikut ribut-ribut di luar sana panas. Musim dingin pun rasanya panas kalau di luar sana kalau udah ribut. Ya enggak? Musim dingin padahal itu. Suasana rasanya panas, puriya sana, puriya sini, turunkan ini macam-macam. Allahul musta'an. Alhamdulillah. Nah, kita lihat lagi di sini barakallahu fi. Kata beliau, wala imamah illa bisabit ta'ah, dan tidak ada pemimpin kecuali didengarkan dan ditaati. Hatta orang mau safar saja safar, itu aja disuruh jadikan pemimpin kalau safar. Nah, barakallahu lebih dari satu orang. Paham ya? Nah, barakallahu fi kita. Nah, barakallahu fikum. Idza kana salasatun fi safarin falyu'ammiru ahdahum. Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Apabila 3 orang dalam kondisi safar, maka hendaknya mereka menjadikan salah satu di antara mereka menjadi pemimpin. Pemimpin safar, amirus safar. Tapi amir ini hanya ketika safar saja. Pulang dari safar sudah bukan amir lagi. Wah, ini amir anak ini. Lah kenal kemarin safar, sudah selesai safarnya. Sudah selesai safar sudah bukan amir lagi, atau enggak taat lagi. Paham ya? Jadi amir ini hanya amir sesaat muakkad, terbatas ketika safar. Paham ya? Misalkan kamu safar dari Jogja ke Surabaya, ada amirnya, pemimpinnya. Taati. Ayo waktu makan turun makan. Salat. Jangan menentang amirnya kalau perkara yang baik itu loh ya. Nah, sampai antum pulang ke Jogja lagi, dah ke rumah masing-masing, sudah bukan amir lagi dia. Jangan namanya dengar taat, tidak. Sebatas safar. Bayangkan dalam masalah safar aja harus ada amirnya, pemimpinnya, biar tidak terjadi keributan. Saling mengingatkan. Paham seperti itu. Nah, ikhwani fid din azza wa jazakumullah barakallahu fiikum. Kita lihat lagi. Fawaliyul amril muslim ja'alahu Allah rahmatan lil muslimin li iqamatil hudud wal amril ma'ruf wan nahyil munkar. Simak baik-baik itu. Wa nusratil madlum minadh dhalim wa hifdzil amn. Masyaallah. Maka pemimpin muslim Allah telah jadikan padanya rahmah, kasih sayang untuk kaum muslimin. Li iqamatil hudud, yaitu untuk menegakkan hukum-hukum yang ada. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Dan memerintahkan perkara yang ma'ruf. Naam. Kemudian juga apa? Dan melarang dari perkara yang mungkar. Naam. Dan menolong kezaliman, menolong orang yang dizalimi dari orang yang mendoliminya. Bahkan orang yang mendolimi pun diperintahkan untuk menolong. Tapi cara menolongnya bagaimana kemarin? Cara menolong orang yang zalim, menahan tangannya. Jangan berbuat kezaliman. Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat kezaliman atau yang dizalimi. Sahabat waktu itu protes, ya Rasulullah, ansuruhu law kana mazluman. Kaifa ansuruhu law kana zaliman? Ya Rasulullah, kami menolong dia kalau dizalimi. Bagaimana kami menolong orang yang mendolimi? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan semakna, amsik yadahu 'anil dzulm wa dzalika nasruh. Apa artinya? Tahan tangannya dari berbuat kezaliman. Itulah cara menolongnya. Paham ya? Bukan membantu berbuat kezaliman. Bisa dipahami ya? Nah, barakallahu fi. Kita lihat lagi. Wahidul aman, dan akan
menjaga keamanan. Kalau ada pemimpinnya aman, walaupun dalam keadaan apapun masih ada yang mengamankan di situ. Paham ya? Tapi kalau sehari atau semalam aja enggak ada pemimpin, keributan di mana-mana, penjarahan di mana-mana, pembegalan di mana-mana, rusak. Barakallahu fiik. Makanya kita bersyukur walaupun dalam keadaan seperti ini, bersyukur gitu loh. Jangan ikut-ikutan orang luar sana yang barakallahu fiik, aliran-aliran sesat, pergerakan yang semisalnya teriak-teriak, enggak terima dengan adanya pemimpin. Coba bayangkan. Dalam kondisi seperti ini, dalam keadaan seperti ini, sebagian makanan, sebagian barakallahu fiikum kebutuhan pokok mahal, sabar. Di balik itu ada hikmah, barakallahu fiik. Ada hikmah. Kalau misalkan minyak goreng mahal, belilah minyak zaitun. Paham ya? Lebih mahal lagi ya. Barakallahu fiikum. Maksudnya siasati bagaimana caranya. Ada kemarin kisah itu barakallahu fiik, karena mungkin dia mau goreng sesuatu enggak punya minyak. Dia tadi pasir. Panasannya panas itu, kemudian bawa wajan ditaruh di atas pasir tadi. Panas. Gorenglah telur di situ. Paham ya? Tapi wajan teflon itu ya. Barakallahu fiik, pisang goreng telur pakai tanpa minyak. Masya Allah. Tapi nunggu panas sekali bawahnya itu. Maksudnya apa? Orang itu kalau benar-benar berusaha, insya Allah bismillah ada jalan keluarnya. Walaupun kadang bumbu-bumbu mahal, kemudian cabai rawit pun juga mahal, kemudian intinya kadang-kadang seperti itu. Ujian. Minyak goreng mahal, sabar. Di balik itu ada hikmah, insya Allah taala. Berarti antum disuruh istirahat, jangan makan goreng-gorengan itu loh. Paham ya? Nyari makan-makan yang lain yang tanpa digoreng. Ini banyak. Paham ya seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kata beliau, "Hada min rahmatillahi azza wa jalla was sahabah." Hada min rahmatillahi azza wa jalla. Ini termasuk bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Was sahabah lamma tuwfiya Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yadfanuhu hatta bay'u imamahu. Masya Allah, perhatikan ini. Para sahabat dahulu, tatkala meninggalnya Rasulullah SAW, mereka tidak memakamkan langsung, bayangkan itu. Sampai mereka membayat seorang imam. Setelah Rasul meninggal itu nggak langsung dimakam dulu. Nunggu sampai ada satu imam yang dibayat menjadi pemimpin itu loh. Karena waktu Rasul meninggal kan pemimpin sudah nggak ada kan. Akhirnya mereka barakallahu fiik, membayat siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah ada pemimpin baru diproses. Hingga saat ini, Anda dapat kabar di negara Saudi Arabia itu kalau ada raja yang meninggal, itu biasanya nggak langsung dikabarkan dulu di luar. Paham ya? Sampai terbentuk yang gantikan baru dikabarkan. Karena kalau dapat kabar bahwasanya raja meninggal, mungkin akan ada huru-hara di dalam negara itu. Paham ya? Dan itu termasuk bentuk sesuatu yang bagus juga ya. Maksudnya itu orang ngiranya rajanya masih hidup itu loh. Setelah terbentuk penggantinya baru dikabarkan di luar. Di medsos atau semisalnya. Barakallahu fiikum seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Kata beliau, li'annahum yakhshawna min al-ikhtilaf wa min al-fitnah. Karena mereka khawatir terjadi perselisihan dan terjadi fitnah. Paham ya? Kalau sudah terjadi fitnah barakallahu fiik, antum tahu sendiri bagaimana? Orang itu sudah masuk dalam fitnah, mengentas sulit. Paham ya? Makanya kita harus bersiap siaga, jangan sampai kita malah masuk ke dalam pintu fitnah. Innas sa'ida laman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang bahagia, orang yang dijauhkan dari fitnah, bukan malah mengecelupkan dirinya dalam fitnah, menjauhkan diri dari fitnah. Orang demonstrasi teriak-teriak, ayo itu enggak, kemana ke Jakarta, demo ke Jakarta ngapain? Mending duduk manis, minum teh sambil apa? Belajar. Karena itu, Ahlussunnah seperti itu. Orang demo-demo teriak-teriak panas-panas, enggak peduli. Paham ya? Doakan kalau kita enggak mampu menasihati empat mata, doakan. Paham ya? Siapa yang ingat kalamnya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah? Ayo anda ya. Naam, anda ya Abu Fulan, Abdurrahman anda. Kalamnya Imam Fudail bin Iyad rahimahullah taala mengenai pemimpin. Lau alimtu. Naam, itu dikondisikan ya faedahnya itu dinukilkan dalam kitab Syiar A'lamun Nubala. Lau alimtu anna li da'watan mustajabah la saraftuha li sultan. Kalau seandainya aku tahu punya doa yang dikabulkan, doaku ini akan aku pakai untuk mendoakan pemimpin gitu.
Karena kalau pemimpinnya baik, insyaallah bismillah rakyat sipil pun juga baik. Tapi kalau mulai dari atasan, pemimpinnya sudah suka korupsi, suka ngambil harta bawahannya, rakyatnya nggak jauh beda. Ya enggak? Seperti itu. Jadi dari pedoman. Nah, barakallahu fiik, mendoakan pemimpin adalah termasuk ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan malah memperkeruh suasana. Nah, kita lihat sini. Li'annahum ya'rifuna annahu la yaslu an ya'ishu wala lailatan wahidah biduni imam. Masyaallah. Karena para sahabat mereka tahu bahwasanya tidak akan bisa, tidak akan baik mereka hidup atau satu malam saja tanpa pemimpin. Makanya ada baiknya kalau ada pemimpin atau walaupun zalim. Nah, barakallahu seperti itu. Coba kalau kita mundur sedikit. Bukan sedikit ya, jauh sekali ya. Mundur zaman Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih. Dalam kondisi beliau hidup, imamnya jahatnya luar biasa. Bayangkan itu. Nah, kalau sekarang kan kita masih ada pemimpin yang tidak seperti yang di zaman Imam Ahmad itu loh ya. Nah, Imam Ahmad dipaksa gitu loh. Enggak sembarangan dipaksa tuh mengatakan Al-Qur'an apa? Makhluk. Itu nah barakallahu fikum dalam kondisi kalau enggak mau dicambuk, dipenjara, disiksa. Bayangkan itu. Kita enggak pernah kan seperti itu. Walaupun taruhlah orang pada bilang pemimpinnya kayak gini, kayak gitu. Pernah enggak antum diciduk, dicambuk itu? Enggak pernah. Sabar, doakan kebaikan. Semoga mendapatkan hidayah seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Kalau orang presiden kita namanya Jokowi ya kita doakan Presiden Jokowi hadahullah. Enggak masalah doakan dengan hidayah. Paham ya? Agar apa? Agar mendapatkan kebaikan ke depannya seperti itu. Karena pemimpin kadang-kadang jelek itu jula saksu. Teman duduk yang jelek itu pengaruhnya luar biasa. Bukan hanya rakyat sipil saja, pemimpin pun kalau teman duduknya jelek juga. Seperti itu. Nah, kita lihat sini. Barakallahu fikum. Disebutkan sini barakallahu fikum li'annahum ya'rifuna annahu la yasluh an ya'ishu wa la lailatan wahidah bidun imam. Li'anna hadza min daruriyatid din. Masyaallah. Dikarenakan ini termasuk perkara darurat dalam agama, harus ada pemimpinnya, darurat. Paham ya? Kalau tanpa pemimpin enggak bisa, harus ada pemimpinnya. Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Wala yumkin an yakuna hadza illa bis-sam'i wat ta'ali wal amr. Dan enggak mungkin ini terjadi kecuali apa? Kecuali harus dengan mendengar dan mentaati pemimpin. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, jadi setelah ada pemimpin akan lebih baik kalau mendengar dan mentaati pemimpin tadi. Mendengar dan mentaati pemimpin tadi. Nah, baik. Walihada yaqulu jalla wa ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta pemimpin di antara kalian. Nah, antum lihat itu ayatnya itu lihat. Yang pertama atii'ullah, kedua atii'ur Rasul, yang ketiga enggak ada lafaz atii'u. Kira-kira apa rahasianya itu? Yang pertama ada lafaz atii'ullah, atii'u. Kedua wa atii'ur Rasul, ada atii'u lagi. Yang ketiga kenapa enggak ada wa atii'u lil amr gitu? Karena kita mentaati walil amr sebatas dia mentaati Allah dan Rasulnya, bukan semata-mata walil amrnya. Belum, bukan semata-mata pemimpinnya, tapi semata-mata karena pemimpin memerintahkan perkara yang baik baru kita mentaati gitu loh. Paham ya? Itu termasuk rahasia daripada kenapa yang ketiga tidak ada lafaz ati'u di situ. Paham ya? Itu dalam ilmu bahasa Arab dibahas, dalam tafsirannya juga dibahas. Ba'da ta'atillah wa ta'ati rasulih la budda min ta'ati ulil amr. Masyaallah. Setelah mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, maka harus mentaati pemimpin. Wa qaluhu minkum ay minal muslimin. Pemimpin dari kalangan kaum muslimin. Dalla ala annahu yustaratu fi walil amr an yakuna musliman. Penting ini. Ini menunjukkan bahwasannya barakallahu fiik, disyaratkan bahwasanya walil amr itu hendaknya muslim. Walil amr muslim. Di negara kita, barakallahu fiik, pemimpinnya muslim atau tidak? Ya udah wali amr itu, enggak usah banyak panjang lebar itu kan ini macam-macam. Paham ya? Kita menghukumi secara zahir, al-hukmu 'ala dzahir. Menghukumi secara zahirnya. Zahirnya muslim, salat 5 waktu sudah selesai. Paham ya? Enggak usah panjang lebar, tapi kan enggak berhukum dengan Al-Qur'an Sunnah, itu bahas pembahasan lain lagi. Paham ya? Karena biasanya itu pembahasan ribut itu biasanya itu. Paham ya? Tapi kan hukumnya bukan hukum Al-Qur'an Sunnah, hukumnya undang-undang dasar itu pembahasan lain lagi pembahasannya. Yang jelas kita lihat zahirnya muslim, enggak. Itu pemimpin oleh amr. Nah, barakallahu fiik. Terus bagaimana yang tinggal di negara kufar? Paham ya? Yang tinggal di negara kufar yang memimpin orang kafir.
Ada beberapa kemungkinan. Pertama, kalau dia di negara tersebut tidak diganggu dan menegakkan syariat Islam leluasa, adzan diperbolehkan, dipersilakan, Idul Kurban, Idul Adha juga dibebaskan, silakan, enggak ada gangguan sama sekali. Di situ kesempatan untuk berdakwah. Tapi kalau ditekan, paham ya? Nah, adzan enggak boleh, salat juga enggak boleh, salat itu juga enggak boleh, maka hijrah. Di situ dia harus hijrah dia. Demi menyelamatkan apa? Agamanya. Disebut oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih di akhir-akhir syarah beliau terhadap kitab Ushul Tsalatsah mengenai hijrah. Bagaimana ketika tinggal di negara kufar. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wajazakumullah barakallahu fiikum. Masih ada lagi sambungannya. Cuman ini yang bisa ana ambil. Adanya berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Intinya barakallahu fiik, termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah apa? As-sam'u wat tha'ah li walil amr fi amrin ma'ruf. Itu mendengar dan mentaati pemimpin dalam hal apa? Dalam hal yang baik. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu azza wa jalla an yusliha wa la ta'amrina innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.